untuk menampilkan PowerPoint kok nggak nampak ya? Diklik 2 kali, Bang, Bu, nampaklah. Ya. Share screen kan? Terus pilih yang share screen. Tampilan PowerPoint pian. Oh ini. Nah, Oke. Udah dimulai kan ya Bu ya? Oke, Bu. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti acara in-house training pada hari ini. Baiklah, kita mulai saja kegiatannya. Untuk in-house training pada hari ini, materinya adalah pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita mulai dengan materi, biar kita tidak jenuh, ice breaking dulu ya Bu, Bapak Ibu ya. Oke Bu, ice breaking biar semangat. Iya. Untuk ice breakingnya ini tebak-tebakan saja ya Bapak Ibu ya. Iya. Yang pertama. Aduh, apa ya jawabannya ya? Mata apa yang bikin pusing kepala? Matahari. Matahari bisa juga. Tapi belum maksud tepat saya ya Bu? Gitu. Oh belum ya? Apa? Mata apa ya Bu Dewi? Mata apa yang bikin pusing kepala? Mata uang Bu, mata uang. Oh, mata uang. Oh itu kan kalau ibu-ibu udah mulai tanggal tua biasanya mata uang yang bikin pusing kepala. Bener ya, bener Briani ya. Ayo apa lagi? Matahari, mata uang, mata pencaharian. Oke, kalau ini saya jawab sendiri ya. Ini sih memang biasa berhubungan dengan anak-anak, yaitu adalah mata pelajaran yang saya maksud tadi. Oh alah, mata pelajaran. Nggak sampai ke situ. Apalagi kita ngajar matematika, itu mata pelajaran matematika yang biasa anak-anak pusing dengan matematika. Oke, udah pusing dulu ya Bu. Kedua ini. Makin dipotong makin tinggi, didiamkan turun ke bawah sendiri. Apakah itu? Makin dipotong makin tinggi, didiamkan turun ke bawah sendiri. Akan turun ke bawah sendiri. Makin dipotong. Ini adalah biasanya yang berhubungan dengan bapak-bapak tapi. Oh jenggot lain. Oh, betul Ibu 100. Bu Sri. Besok ya. Karena kalau dipotong makin tinggi. Besok dapat Bu. Bisa dipakai untuk ice breaking besok, kan kebetulan giliran saya besok. Iya. Itu ya Bu ya. Oke, makin terima dipotong kasih. makin tinggi, didiamkan turun ke bawah sendiri. Ya, besok saya ini. Foto dulu, sebentar dulu, Bu. Saya foto dulu. Oke ya Bu ya, itu aja ya untuk ice breaking-nya, ada 2. Kita masuk ke berikutnya. Yang saya ambil adalah di sini adalah pendidikan yang memerdekakan. Kemudian nih, mulai dari diri sendiri. Masuk ya Bu ya? Masuk Bu. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah mendidik siswa sesuai dengan kodratnya atau tingkat kemampuan peserta didik?
Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu dalam mengajar pernah menerapkan konsep merdeka belajar? Ini hanya untuk diri sendiri, tidak perlu dijawab ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, eksplorasi konsep. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kita langsung masuk ke materi saja. Dasar-dasar pendidikan. 1. Arti dan maksud pendidikan. 2. Hanya tuntutan dalam hidup. 3. Perlukah tuntutan pendidikan itu? 4. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang kelima adalah tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan memberi ilmu yang berguna bagi anak-anak baik lahir maupun batin. Kemudian untuk nomor 2 ini, pendidikan itu hanya sebagai tuntunan dalam hidup. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Anak-anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Ini bisa kita misalkan dalam tanaman padi. Seorang petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, misalnya hanya membersihkan rumputnya, kemudian memberi pupuk, membasmi ulat. Artinya tidak mungkin seorang petani itu adalah bisa mengubah padi menjadi jagung, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, perlukah tuntunan pendidikan itu? Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Ini bisa saya beri contoh ini. Anak tidak baik itu harus mendapat bantuan agar menjadi lebih baik lagi. Untuk anak yang tidak baik, jika tidak mendapat bantuan akan lebih mudah menjadi anak yang jahat. Anak yang baik pun bisa jadi anak yang baik pun bisa menjadi anak yang jahat. Karena apa? Karena mendapat pengaruh dari lingkungan teman-teman atau pengaruh teman-temannya. Kemudian yang keempat, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa adalah keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar dirinya. Yang pertama itu terbagi 2. Anak lahir di dunia ini diibaratkan sehelai kertas yang belum ditulis. Sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Yang kedua, anak itu lahir sebagai kertas yang sudah terisi penuh. Sehingga siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Yang kelima, tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Ini ada sebuah teori. Menurut sebuah teori itu, watak manusia dibagi menjadi 2, intelek, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan atau pikiran yang dapat berubah menurut pengaruh pendidikan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh yang berhubungan dengan dengan intelek atau yang berhubungan dengan kecerdasan.
Atau pikiran, watak manusia jadi dua, intelek. Ya, watak manusia bagi dua itu intelek ya, itu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan atau pikiran. Contohnya ya Bu ya, apa ya itu? Iya, iya. Orang pinter sekali itu mungkin ya. Watak, intelektual. Iya, intelektual. Seperti apa itu ya? Contohnya seorang yang intelek itu berarti mungkin apa dia harus belajar dulu baru bisa ini Bu, baru bisa mendapatkan pengetahuan, artinya dilatih melalui pelatihan sehingga dia menjadi kaum intelek gitu. Bukan Oh, ya? mungkin menurut Bu Sri ini ya istilahnya kelemahan berpikir. Istilahnya perlu banyak latihan dulu baru bisa memahami gitu ya Bu ya. Iya. Karena ada intelek, ada biologis. Biologis mungkin memang sudah dari sononya pinter ya Bu ya? Iya, Apa iya, begitu iya. maksudnya ini ya? Iya, iya. Makasih ya Bu ya. Mungkin Bu Dewi mau menambahkan? Belum paham maksudnya ini Bu. Intelek itu seperti apa? Hanya ini istilahnya yang berpengaruh terhadap pikiran atau kecerdasan anak, misalnya itu yang lalu Bu Sri tadi kan apa namanya anak itu bisa menyelesaikan sesuatu misalnya dengan latihan dulu, gitu. Iya. Mungkin melewati kecerdasan itu mungkin melewati tahapan-tahapan kali Bu ya. Mungkin dia tahapannya dari belajar dulu, berlatih, sampai dengan proses sampai menjadi bisa. Mungkin itu bisa termasuk dalam kecerdasan. Oke. Istilahnya intelek itu misalnya contohnya itu berhubungan dengan kelemahan pikiran ataupun kurang baiknya pemandangan gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan yang kedua. Bagian biologis yaitu bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah. Ini istilahnya misalnya seperti rasa takut, rasa malu, kemudian rasa keberanian ya Bu ya. Kemudian 6, perlunya menguasai diri dalam pendidikan. Watak biologis dan tidak dapat lenyap dari jiwa manusia sangat banyak. Contohnya, orang yang karena pendidikannya, keadaan dan pengaruh lainnya seharusnya berbudi dermawan. Namun demikian, jika ia memang mempunyai dasar watak kikir atau pelit, maka ia akan selalu kelihatan pelit. Ya Bu ya. Kemudian untuk ini gitu ya, ya, usah banyak-banyak ya. Ini sudah siang. Saya mau memberikan tugas kelompok. Kita sepakat aja satu kelompok berapa orang, Bapak Ibu? 4 orang ya? Karena anggota Ibu yang atur aja. Satu kelompok 4 orang aja. Terus pengumpulannya bagaimana? Sesuai kesepakatan kemarin aja Bu, jam 7 Sama pagi. Ya, sesuai kesepakatan kemarin. Karena buat poster nih perlu belajar dulu Bu, perlu lihat YouTube dulu, baru bisa buat posternya. Inilah saja ya Bu, saya minta untuk tugasnya itu membuat tugas kelompok untuk membuat poster tentang menuliskan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berdasarkan apa tadi? Dasar-dasar kependidikan. Mungkin kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa melihat modul yang sudah ada. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Maksudnya ini Bu? Ya. Bu, tanya dulu. Maksudnya itu karakter-karakter peserta didik ya Bu ya? Iya, yang sesuai dengan karakter-karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dibuat poster, buat yang sebagus mungkin.
Itu sebagai Baik, Bu. penilaian. Kalau udah ya, itu aja. Kemudian untuk refleksi atau kesimpulan, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Itu yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kita bisa ketemu besok pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. oke. Diedit juga oleh Beriani mungkin.